Baik, setelah sebelumnya gue bikin tutorial handle form login dengan menggunakan Formik dan Yap untuk validasinya. Sekarang gue mau bikin form login ini integrasi dengan API. Oke, di sini contohnya API-nya di sini gue pakai Express.js. Ya, dengan Express.js, terus gue bikin API simple. Di sini gue bikin URL login tipenya post. Apabila si user melakukan request body dengan data seperti ini gue hardcode aja karena untuk contoh aja ya. Untuk contoh integrasi API kira-kira seperti ini. Jadi si user melakukan post body seperti ini. Jika sesuai maka akan menampilkan message sukses, login sukses. Jika selain itu maka akan menampilkan message login failed. Nah, untuk contohnya di sini gue buka Postman. Nah, di sini gue bikin request ke backend yang gue bikin tadi, yang simple aja di port 3000 localhost. URL-nya login, gue lempar body seperti ini, maka kalau benar gue request akan menampilkan message sukses seperti ini. Jika salah akan menampilkan message seperti ini. Oke, langsung kita integrasi saja di tutorial ini. Pertama, gue buka dulu login screen. Ini yang kemarin seperti ini, gue tambahkan dulu file namanya di folder Redux. Nama filenya login action. Di sini gue nggak pakai Redux Tanks ya untuk handle asing ini, request asing. Jadi di sini gue cukup dengan Redux biasa dan pakai Promise aja. Oke, sebelum gue bikin actionnya, gue menambahkan library Axios untuk komunikasi dengan si servernya. Kita tambahkan dulu Axiosnya. Jika udah, sini kita import Axiosnya. Terus gue bikin fungsi login di sini dengan paramnya itu email dan password. Setelah itu di sini gue validasi jika respon statusnya 200 ya. Di sini kalau kita lihat di sini status 200. Maka gue lempar promise resolve. Itu data balikan dari si respon ini ya. Balikannya itu adalah ini, email dan token. Jika tidak, gue return promise reject.
Di sini juga sama, jika masuk ke cache, gua promise reject. Setelah itu kita simpan. Di sini kita ubah untuk handle login yang ada di sini dengan menggunakan hit API tadi dari login action. Caranya di sini gampang aja. Tinggal import loginnya ya, login action ini. Ini gue komen biar lebih gampang. Gue ganti jadi seperti ini. Nah ini ya, diimport loginnya. Karena gue pakai editor yang bagus lah. Jadi dia otomatis import. Terus di sini balikan dari si formic ini, pas on submit sebenarnya di sini ada values. Tapi valuesnya ini gue destructing lagi, gue destruct jadi isinya tuh sesuai yang ini ya, email dan password. Nah di sini karena tadi di login action gue ada parameter email dan password, jadi gue masukkan juga di sini. Nah di sini tinggal gue ganti dispatch-nya. Dia balikannya itu kalau kita lihat dari login action, data itu isinya ada token dan email. Oke, balik lagi ke login screen, gue ganti jadi response token, atau biar lebih gampang ini gue rubah juga jadi seperti ini. Ya, jadi ininya sama. Nah, terus untuk catch-nya atau pas masuk ke error. Oke, sebentar. Maaf. Ini jadi seperti ini, dan ini gue pindahkan ke di bawah ini. Nah, ini kan kemarin gue hardcode detailnya sama isinya. Jadi ini detail tetap warning, tapi isinya kita ambil dari promise reject. Nah, di sini kan gue pas promise reject itu, gue balikannya itu kalau ada message-nya tampilkan message-nya, kalau nggak ada gue kasih message default login failure. Udah, simpan. Terus sekarang kita coba. Oh ya, sebelum itu di sini gua aktifkan juga untuk loggingnya memakai Prepper ya. Ini kita coba sekarang masukkan test@mail.com. Wow, terjadi error. Nah, ini kenapa bisa error? Oke, pertama kita betulkan dulu yang di sini. Ini gue yakin gara-gara data ini tidak ditemukan. Karena kan gue balikan respon data message. Nah, untuk membuktikan itu bagaimana? Kita coba buka developer menunya. Terus buka localhost 8081 debugger UI. Nah, di sini gue reload dulu. Ulang.
Udah, terus gue coba jalankan ya. Oh, sorry. Gua butuh lock di sini. Simpan, terus ulang lagi. Nah, sekarang coba kita lihat loginnya. Lihat di sini responnya undefined ya. Dia masuk ke cache. Ini tipenya begini, ini dari console dir. Oke, jadi di sini biar aman, gua pasang seperti ini ya. Opsional. Jadi dia kalau ada dia akan tampilkan, kalau enggak dia tidak akan memunculkan error. Jadi langsung muncul ini login failure. Dan itu kenapa bisa responnya undefined yang ini. Padahal di sini gue sudah benar ya masukin URL-nya localhost 3000. Dan di sini ternyata gue baru ingat kalau untuk di Android itu API-nya beda, bukan localhost. Jadi bagaimana caranya? Sini pastikan kalian ini connect ke WiFi ya, bisa tethering dari handphone. Terus buka terminal. Kalau di Mac atau di Linux itu pakai ifconfig ya. Kalau di Windows kalau nggak salah ipconfig. Jadi kita ifconfig. Terus di sini kita cari untuk local API apa ya? Local IP. Nah, di sini local IP-nya itu adalah 192.168.028. Jadi kita ganti 192.168.028. Nah, itu yang bikin kenapa tadi si responnya ini jadi undefined. Biasanya kebanyakan pemula yang React Native baru belajar dan bikin servernya localhost, dia memasukkan di sini juga localhost. Jadi akan muncul seperti ini dan itu akan membingungkan kenapa responnya undefined. Oke, selanjutnya udah ini kita tutup lagi. Terus gue simpan, terus gue coba lagi. Gue reload ya. Coba gue masukkan test@mail.com. Nah, ini kalau berhasil. Jadi kalau kita lihat dari responnya, ini berhasil ya. Gue masukkan datanya itu email, testmail, email, testmail, dan passwordnya adalah seperti ini. Ini sesuai dengan password yang di backend-nya. Ini ya. Oke. Udah. Terus bagaimana sekarang gue coba salah email. Harusnya kalau salah email, di sini balikannya login file user not found. Bukan salah email deh, salah password. Nah ini balikannya login file user not found. Login file user not found. Oke. Terus yang tadi yang gua bahas tentang tanda ini opsional ya. Itu kita ulang lagi di sini, gua ganti jadi localhost. Itu tidak akan membuat si aplikasi jadi error. Nah, ini udah gue simpan, terus gue coba. Nah, ini balikannya adalah defaultnya, login failure. Karena si respon data message itu tidak ditemukan. Nah, ini seperti ini. Jadi ini untuk tipe save ya, jadi supaya dia tidak bikin aplikasinya error, kita pakai tanda seperti ini.
Ini gue balikin lagi. Terus ini gue simpan. Dan gue ada kelupaan satu di sini agar lebih aman. Di saat dia masuk ke cache ini, di loginnya agar lebih aman. Ini gue bikin jadi sign out. Kemudian ini juga gue tambahkan di sini jadi bentar ya, kalau tidak salah seperti ini. Gue buka dulu di home screen. Oke, benar. Simpan. Coba ulang lagi. Jika salah. Oke, login file user not found. Terus kalau gue coba benar, salah. Login. Masuk ke home screen. Terus aplikasinya coba gue tutup. Oke, mohon maaf agak lemot. Maklum, laptop lama. Nah, nih. Jadi sesuai yang seperti tutorial sebelumnya, cuman ini sudah integrasi dengan API ya. Oke, mungkin cukup di sini aja tutorialnya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye, terima kasih.